Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax-nya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demam dengue ini, khususnya nanti demam berdarah dengue, dia akan menyebabkan gangguannya itu ada di pembuluh darah, di mana permeabilitas pembuluh darahnya itu akan berkurang sehingga cairan yang harusnya ada dalam pembuluh darah dia akan keluar ke sekitarnya. Yang paling sering kita dapati adalah shock ya. Nah itu karena cairan yang harusnya dalam pembuluh darah itu dia keluar. Demam dengue itu semua cairan baik, nggak harus jamu, nggak harus minuman isotonik, yang penting kita cukupi kebutuhan cairan. Tapi soalnya agak rancu juga dan beberapa penelitian. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya, Dewi Wardani, dan saya akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah hadir untuk boleh menyaksikan acara ini. Dan kali ini kita sangat bersyukur karena kita kedatangan satu narasumber yang akan membahas terkait dengan demam dengue. Nah, apa itu demam dengue? Kita akan membahasnya dengan narasumber kita, yaitu Dr. Andrew Purnomo. Dokter ini adalah dokter umum di Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan sapa dulu ya narasumber kita. Salam hidup sehat, dokter. Ya, salam hidup sehat, Kak Dewi. Dan salam hidup sehat juga bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, dokter. Ini kita berbincang nih dengan santai ya dok ya, terkait dengan demam dengue ini. Kita mungkin beberapa orang mungkin sudah paham, tapi banyak juga yang cuma tahu sekedarnya aja. Nah, karena itu saya rindu nih untuk boleh bertanya kepada dokter sebenarnya perbedaan dari demam dengue dengan demam berdarah dengue itu apa sih dok? Oke, jadi kalau demam dengue sama demam berdarah dengue ini kesamaannya adalah mereka sama-sama disebabkan oleh virus dengue ya. Virus dengue ini ditularkan oleh nyamuk khusus yang namanya nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi nyamuk ini akan, kalau misalnya dia mengambil darah dari orang yang terinfeksi, lalu dia kemudian ngambil darah lagi dari orang yang tidak terinfeksi, maka orang yang tidak terinfeksi tersebut akan terinfeksi virus dengue ya. Nah, lalu apabila dia mengalami gejala misalnya demam dan sebagainya, maka bisa kita sebut demam dengue. Nah, namun apa perbedaannya dengan demam berdarah dengue adalah apabila ada namanya kebocoran plasma ya. Kebocoran plasma itu nantinya akan dimanifestasikan sebagai ada efusi pleura, ada asites ya, yaitu ada cairan di paru-paru maupun ada cairan yang di rongga perut ya. Jadi memang demam dengue ini khususnya nanti demam berdarah dengue, dia akan menyebabkan gangguannya itu ada di pembuluh darah, di mana permeabilitas pembuluh darahnya itu akan berkurang sehingga cairan yang harusnya ada dalam pembuluh darah dia akan keluar ke sekitarnya, sehingga itu kenapa pada demam berdarah dengue khususnya dia bisa terjadi shock ya, dan tadi ada cairan di paru-paru atau maupun di rongga di dalam perut. Baik, terima kasih dokter. Jadi kita pemirsa kita sudah paham ya terkait perbedaan dari si demam dengue ini dengan demam berdarah dengue. Jadi sebenarnya sama-sama dihasilkan oleh virus dengue ini ya dokter ya. Sama-sama, tapi rupanya lebih parah untuk si demam berdarah dengue ini ya dokter ya. Nah, baik kalau begitu, apakah kami boleh tahu dokter gejala-gejala untuk si demam berdarah dengue ini seperti apa sih dok?
Jadi kalau gejala demam dengue ini hampir sama dengan gejala infeksi virus maupun bakteri lainnya ya. Yaitu yang pertama yang pastinya ada demam ya, karena itu respon tubuh kita terhadap adanya masuk patogen ke dalam tubuh kita ya. Jadi dia akan berespon dengan adanya demam. Lalu khususnya kalau demam berdarah dengue dia juga ada nyeri pada otot-otot, nyeri pada sendi-sendi ya. Lalu nyeri pada retroorbita yaitu sekitar mata ya, lalu bisa juga lemas ya, lalu tidak nafsu makan, mual, muntah ya, dan nyeri perut. Nah, namun itu bervariasi ya tiap orang, dan keparahannya juga tiap orang berbeda-beda, bisa dari ringan sampai yang parah juga. Oke, baik, berarti memang berbeda-beda untuk si gejalanya itu sendiri ya dok ya. Betul. Mungkin saat dokter juga jaga, dokter akan melihat berbagai macam keluhan orang mungkin yang datang ya. Waktu itu baru dites, barulah bisa ketahuan mungkin ya dok ya. Dokter, apakah kita boleh tahu kira-kira tes seperti apa sih yang dilakukan untuk apabila ada orang yang kita curigai ke arah demam berdarah dengue ini? Kira-kira tesnya apa sih? Oke, jadi kalau demam berdarah dengue ini kita curigai apabila demamnya ya khususnya selalu tinggi ya, selalu tinggi setiap harinya, dengan obat penurun panas dia turun, cuma kemudian dia naik lagi ya. Nah, dan biasanya tinggi terus selama 2-7 hari ya. Nah, biasanya kita melakukan tes darah ya, bisa idealnya hari ketiga ya. Nah, kalau hari ketiga kita biasanya sudah bisa melihat apakah ada penurunan, khususnya adalah trombosit dan sel darah putih ya, leukosit. Nah, ini khas sekali pada demam dengue ya, di mana karena virusnya ini dia merusak leukosit ya khususnya. Jadi leukosit kita akan menurun, lalu dia juga di fase berikutnya di mana virus ini akan bergabung dengan antibodi kita, dia akan merusak trombosit juga, makanya trombositnya juga turun. Nah, lalu untuk lebih pasti kita cek apakah benar ini demamnya dengue atau tidak ya. Untuk 3 hari pertama kita dapat cek protein dari dengue ini sendiri yang namanya NS1 ya. Mungkin Kak Dewi sering dengar nih ya, NS1. Nah, kita 3 hari pertama kita bisa cek itu ada atau tidak gitu, untuk konfirmasi ini demam dengue atau tidak ya. Lalu untuk hari-hari berikutnya, biasanya untuk hari kelima kita cek antibodi tubuh kita. Jadi setelah infeksi virus baru kita ada produksi antibodi kan ya. Jadi hari kelima kita bisa cek IgM. Nah, dan IgG-nya juga ya, kita lihat apakah infeksinya ini lama atau baru ya. Jadi kalau misalnya ada peningkatan IgM, kita bisa pastikan bahwa ini ada infeksi baru dari demam dengue. Oke, baik, terima kasih dokter, penjelasannya lengkap sekali ya. Tapi nih dokter, kadang-kadang ya kita kan sebagai orang tua nih, saya kebetulan juga punya anak kecil. Kita kapan sih kita harus memeriksa untuk pemeriksaan darah ini ya untuk kepada anak kita saat dia demam? Kadang-kadang kan orang tuh panik ya, orang tua apalagi ya. Jadi udah demam belum 1 hari atau apa udah mau dicek aja nih, apakah akan terlihat nanti bahwa dia ini demam dengue atau gimana nih dokter? Atau harus beberapa hari kita tunggu? Nah, takutnya kan ada beberapa juga kasus yang akhirnya malah dipikirnya demam biasa, rupanya sudah pada demam berdarah yang sudah lanjut, mungkin seperti itu, udah komplikasi intinya seperti itu. Nah, yang dokter sarankan kira-kira demamnya berapa lama dulu baru diperiksa atau bagaimana nih dokter? Oke, jadi kalau saran saya untuk waktu pemeriksaan yang tepat sekitar hari ketiga ya. Untuk karena sebelum hari ketiga biasanya kita belum terlalu bisa melihat apakah ada penurunan leukosit atau trombosit ya. Tapi dalam beberapa kasus juga memang sudah ada penurunan yang signifikan dari jumlah trombosit ya, itu yang kita harus waspadai. Jadi kalau misalnya anaknya sudah demamnya sangat tinggi sekali, ya boleh diperiksakan. Atau misalnya dia ada susah makan, atau misalnya ada nyeri perut hebat, atau ada disertai penurunan kesadaran, itu ada baiknya kita periksakan langsung. Baik.
supaya jangan sampai mungkin terlambat ya dok ya. Iya, betul sekali. Baik dokter, ini walaupun namanya demam dengue dan demam berdarah dengue nih dokter, apakah ada kasus di mana gejala demam itu malah nggak ada gitu di pasien tersebut? Jadi atau harus memang demam baru itu demam berdarah atau demam dengue nih dokter? Apakah ada kasus di mana orang tersebut tidak demam nih dokter? Ya, benar sekali kalau infeksi virus dengue tidak selalu disertai dengan demam ya. Ada beberapa ya ada banyak kasus juga yang di mana virus dengue ini tidak menyebabkan gejala sama sekali ya, dan ini tidak masalah, mungkin virulensinya kurang atau misalnya daya tahan tubuh orang tersebut baik ya, jadi dia tidak menyebabkan gejala. Berarti ada lah ya dok ya kasus-kasus seperti itu. Jadi memang untuk para orang tua terlebih lagi ya, karena kalau anak-anak itu mungkin agak sulit ya untuk bisa kita deteksi dari mereka punya raut muka, mungkinnya agak sulit. Kalau kita kan misalnya nggak enak badan sedikit, mungkin kita udah langsung bilang ya dok ya. Tapi kalau anak-anak ini kayaknya agak sulit, makanya mungkin orang tua harus waspada dan harus lebih peka mungkin ya seperti itu. Nah pertanyaan berikutnya dokter, apakah demam dengue ini memang resikonya akan lebih besar terkena kepada anak-anak nih dokter? Kira-kira bagaimana nih dok? Ya, benar sekali ya, khususnya anak-anak yang sekitar umur 4-10 tahun ya, di mana sistem kekebalan tubuh mereka ini belum terbentuk secara sempurna ya, jadi mereka lebih rentan untuk terkena virus dengue. Di mana juga nyamuk dengue ini kan banyak di sekitar rumah ya, apalagi anak-anak sering beraktivitas juga sekitar rumah, jadi mereka juga lebih rentan terkena dan banyak terpapar. Baik, berarti memang orang tua ini ya harus lebih waspada. Mungkin kalau misalnya anak-anaknya lagi main itu mungkin dibalurin apa gitu ya mungkin ya dok ya. Jadi apa untuk anti nyamuk mungkin seperti itu ya pemirsa ya. Karena memang beresiko kata dokter juga. Oke dokter, pertanyaan selanjutnya, jika memang seseorang sudah pernah mengalami demam dengue ini atau demam berdarah dengue, apakah ada kemungkinan di lain waktu akan kambuh lagi, akan kena lagi nih dokter, ceritanya seperti itu? Apakah bisa seperti itu dok? Ya, sangat mungkin sekali ya. Jadi memang ada beberapa serotipe dari dengue ini ya. Jadi yang di Indonesia ada 4 ya. Jadi kalau misalnya kita terkena yang pertama ya, lalu kita sembuh ya, maka kita akan memiliki kekebalan terhadap serotipe yang pertama. Tapi kalau kita terinfeksi ke serotipe yang kedua atau ketiga lagi, ya kita tetap akan memiliki gejala lagi gitu. Berarti masih bisa ya dok masih ya, bisa. Tergantung dengan serotipe yang mungkin mengenai atau menginfeksi orang tersebut ya. Baiklah, berarti memang bukan berarti sekali kena langsung kebal gitu ya, bukan berarti seperti itu ya. Jadi kita juga nggak bisa milih kayaknya ya dok ya serotipe kita ya. Oke, baik, selanjutnya nih dokter, apabila memang seorang penderita DBD yang sudah sembuh, apakah nantinya dia tetap akan ada si virus itu di dalam tubuh kita? Ini mungkin jadi pertanyaan juga, sekali seseorang itu terinfeksi, apakah virus itu waktu diobati masih ada di dalam gitu dokter, masih ada di dalam tubuh kita? Kira-kira ini gimana dok? Oke, tidaknya kalau virus itu nanti akan dilawan oleh tubuh kita, nanti biasanya tidak ada beda dengan seperti malaria ya, yang dia bisa tinggal di dalam tubuh kita. Oke, berarti ini berbeda ya ininya ya. Oke, baik. Tadi kita udah ngomongin atau berbicara terkait dengan si demam dengue ini ya dokter. Tapi kita belum bahas nih dokter tentang siapa nih yang pembawa si virus ini. Pasti kan ada ya, pasti ada ya. Kita paham betul bahwa nyamuk nih sebenarnya yang membawanya dan menggigit orang tersebut. Nah, dokter bolehkah kita lebih paham lagi kira-kira ini ciri-ciri dari nyamuk tersebut itu seperti apa sih? Kan nggak mungkin semua nyamuk ya dok ya? Iya. Oke, bolehkah dokter dijelaskan? Oke, jadi nyamuk yang membawa demam dengue ini dia punya ciri khusus ya. Dia nyamuk Aedes aegypti ya. Dia biasanya lebih kecil dari nyamuk lainnya, cuma dia ada ciri khusus di mana dia ada garis-garis putihnya. Mungkin kalau Kak Dewi pernah lihat ya, ada yang nyamuk yang ada garis-garis putihnya, mungkin lebih bagus ya. Cuma
dia ini yang membawa Oh, virus dia. dengue ini gitu, dan dia suka berkembang biak di air yang bersih malah bukan air yang kotor. Baik, Jadi baik. biasanya di tempat-tempat bak penampungan air Hmm, atau di genangan-genangan di pot gitu ya. baik. Nah, makanya kita harus waspada, harus sering dibersihkan Ya. atau ditimbun ya. Berarti nyamuknya termasuk nyamuk yang bersih ya dok ya? Iya, Karena dia maunya malah tinggal di tempat-tempat yang bersih yang ya. bersih. Pasti kita berpikir kalau namanya makhluk yang mungkin membawa sesuatu yang buruk, biasanya kan kita pikirannya itu pasti yang kotor-kotor, yang jorok seperti itu ya. Tapi dia suka di tempat yang bersih ya, seperti itu. Oke, berarti ini perlu diwaspadai. Jadi Bapak Ibu, tadi dokter juga sudah katakan kalau ada tempat penampungan air juga mohon untuk tetap dibersihkan ya, selalu dibersihkan gitu ya dok ya. Kemudian kalau ada kaleng-kaleng mungkin yang bisa menampung air ya, siapa tahu waktu hujan mungkin ya dok ya, itu kan akan ada air di situ, itu juga patut kita bisa lihat, kemudian kita bisa lakukan, mungkin kita buang atau kita kubur supaya jangan sampai ada genangan air di situ. Nah ini luar biasa sekali, ini menarik karena terkait dengan demam dengue ini sangat-sangat umum terjadi apalagi di Indonesia ini nih. Kita akan bahas lebih lanjut ini dokter, tapi sebelumnya mungkin kita akan break terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah belajar sedikit tentang demam dengue ini. Tapi jangan khawatir, kita akan belajar lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, karena nanti ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih Bapak Ibu tetap setia dalam acara ini dan kita masih membahas terkait dengan demam dengue. Dan masih bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Andrew Purnomo. Dokter, kita lanjut lagi ya dok ya. Siap. Kita akan berbincang lebih jauh tentang si demam dengue ini. Nah dokter, kira-kira apabila seorang sudah terkena dengan demam dengue ini, kira-kira gimana tanda bahayanya nih dok? Jadi kita lihat nih anak kita ya, mungkin dia tiba-tiba panas tapi tanda bahayanya seperti apa sih yang harus kita waspada? Kemudian kita harus pergi untuk meminta bantuan kepada fasilitas kesehatan atau pergi ke rumah sakit misalnya, karena kita lihat ini udah pada tanda-tanda yang bahaya. Dan kira-kira demam dengue ini apa sih komplikasinya? Boleh dijelaskan dok? Oke, baik, yang kita harus waspadai ya khususnya apabila ada gejala yang pertama, kalau misalnya dia sudah tidak bisa makan minum ya, khususnya minum ya, soalnya di demam dengue ini yang kita butuhkan adalah cairan. Kita harus ganti cairan yang keluar tadi ya dari pembuluh darah kita. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah tidak bisa makan minum, maka sudah harus kita bantu dengan dari infus ya cairannya ya. Lalu apabila sudah lemas dan demam tinggi ya, dan juga disertai sakit perut ya, nyeri perut hebat gitu ya, itu sudah tanda-tanda bahaya. Lalu juga kita lihat apabila kita bilangnya ini penurunan kesadaran ya, bisa seperti mengigau atau seperti bicara tidak nyambung lagi ya, kita harus waspada. Lalu untuk tanda-tanda vitalnya, apabila tensinya makin turun ya, atau trombositnya kurang dari 100.000 ya. Lalu apabila ekstremitasnya yaitu tangan, kakinya sudah mulai dingin ya, itu karena sudah kurangnya cairan dalam tubuhnya, itu tanda-tanda bahayanya. Lalu komplikasinya yang paling sering kita dapati adalah shock ya. Nah, itu karena cairan yang harusnya dalam pembuluh darah itu dia keluar ke sekitarnya, jadinya perfusi jaringan kita berkurang karena kurang cairan ya. Dia tidak bisa bawa oksigen, tidak bisa bawa sel-sel darah merahnya itu susah ya untuk bawa oksigen karena kurangnya cairan ya. Nah, lalu juga tadi bisa penurunan kesadaran di mana ada ensefalopati, namanya ensefalopati dengue ya, karena kurangnya perfusi juga ya, di mana dia tadi ngigau atau sudah tidak nyambung atau sudah mulai turun kesadarannya, itu komplikasi yang paling sering didapati biasanya.
Berarti kalau yang tadi tanda-tanda bahayanya itu yang tadi dokter sudah sebutkan itu sudah harus langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan berarti ya Iya. dok ya? Oh ya, ada satu lagi yang penting ya, Iya. yaitu perdarahan ya. Ini karena trombositnya tadi turun ya. Jadi biasanya ada perdarahan spontan, bisa jadi dia mimisan atau gusi berdarah, Ya. atau misalnya kencingnya ada darah, atau bisa juga muntah darah, atau bahkan buang air besarnya ada darah, baik itu yang segar maupun yang tidak ya. Darah segar biasanya berwarna merah, atau ada darah yang dari saluran cerna atas ya, dia terkena asam lambung, maka darahnya biasanya akan berwarna hitam. Itu juga tanda-tanda bahaya ya. Tanda-tanda bahaya ya. Berarti kalau sudah mulai ada itu segera larikan ya Iya, ke betul sekali. rumah sakit, ke fasilitas kesehatan ya pemirsa, karena itu sudah harus segera ditangani oleh profesional ya, profesional dari pihak atau dari fasilitas kesehatan tersebut. Jadi memang kadang-kadang orang tua juga antara mungkin kalau ada dua tipe ya, yang panikan, mungkin yang sebelumnya belum, anaknya baru demam sedikit sudah langsung ada disuruh pemeriksaan, tapi mungkin itu lebih baik dibandingkan mungkin yang terlambat ya dok ya. Iya, Kalau udah betul terlambat sekali. mungkin penanganannya akan sangat sulit ya dok ya. Iya. Baik, kalau misalnya begitu dokter, apakah mereka yang dengan demam dengue itu apakah harus memang dirawat di rumah sakit? Nah ini dokter, ya kebanyakan mungkin bertanya-tanya seperti itu. Apakah bisa dirawat di rumah? Kira-kira gimana dokter? Oke, jadi tidak semua ya orang yang terkena demam terinfeksi virus ya, kita bilang terinfeksi virus dengue ini harus dirawat di rumah sakit ya. Mereka yang dengan demam dengue ya, itu bisa dirawat di rumah saja ya, dengan perawatan yang suportif dan simptomatis saja. Dimana yang simptomatis itu ya kalau misalnya dia demam, kita beri dia obat demam, dan suportifnya kita berikan dia cairan, karena tadi virus dengue ini menyebabkan perembesan cairan yang keluar dari pembuluh darah kita. Nah, untuk yang harus dirawat itu adalah mereka yang terkena demam berdarah dengue ya, di mana sudah ada trombositnya kurang dari 100.000, lalu hematokritnya juga meningkat, biasanya lebih dari 20%, karena hematokrit itu menandakan bahwa makin banyak cairan yang keluar dari pembuluh darah ya. Nah, lalu apabila tadi tidak bisa makan, susah minum, dia muntah-muntah terus ya, jadi dia butuh bantuan infus untuk memasukkan cairan ke dalam tubuhnya ya. Jadi mereka yang dengan gejala-gejala tadi itulah mereka yang harus dirawat. Gitu Kak Dewi. Ya, baik, berarti masih ada ini ya dokter ya, maksudnya masih bisa lah untuk dirawat di rumah, tapi dengan gejala-gejala mungkin yang ringan seperti itu ya, asalkan juga cairannya juga baik seperti itu ya. Tapi kalau udah tanda bahaya yang tadi dokter sudah sebutkan, kemudian apalagi mungkin udah ada penurunan kesadaran ya, kemudian dia sudah sulit makan, nah itu harus dibantu seperti itu ya mungkin ya dokter ya. Oke, baik, selanjutnya nih dokter, pertanyaan berikutnya yang mungkin yang jadi pertanyaan buat masyarakat juga nih, mewakili nih saya nih ya, apakah benar ini minuman-minuman seperti minuman isotonik, kemudian jus jambu yang biasanya digadang-gadang sebagai penambah ya, penambah trombosit, ini benar nggak sih dok? Atau memang minuman ini baik untuk mereka yang dengan demam dengue ini? Oke, jadi sebenarnya kalau demam dengue ya, itu semua cairan baik ya, nggak harus jus jambu, nggak harus minuman isotonik, yang penting kita cukupi kebutuhan cairannya ya. Tapi soalnya agak rancu juga beberapa penelitian ya, memang virus dengue ini siklusnya yang pertama kan ada siklus demam, lalu fase kritis, lalu fase penyembuhan. Nah, pada fase demam itu trombositnya biasanya turun sedikit, lalu pada fase kritis itu yang penurunan trombositnya mulai banyak ya. Nah, lalu nanti di fase penyembuhan dia akan berangsur-angsur trombositnya meningkat sendiri ya, tanpa bantuan apapun ya, karena memang siklus penyakitnya seperti itu. Jadi memang agak rancu kalau misalnya kita kasih orang yang ada testimoni misalnya waktu fase kritis dia minum jus jambu lalu trombositnya meningkat, padahal memang perjalanan penyakitnya nanti
trombositnya akan meningkat sendiri, begitu ya. Jadi yang penting itu tadi cairan yang cukup aja, ya nggak harus jus jambu atau isotonik, apa saja yang pasien mau konsumsi ya, yang dia suka ya, khususnya anak-anak biasanya kan ya, Kak Dewi yang susah. Jadi yang penting apa aja yang anak itu suka untuk minum, itu yang kita berikan lah. Gitu. Nyangkut dengan fase kritis nih dokter ya, yang kadang suka miss juga nih kitanya ya, dan kadang-kadang demamnya ini sudah membaik ya, jadi seolah-olah sudah dibiarkan. Ini gimana ya supaya kita tetap waspada nih dokter, karena kan dokter berkata soal siklus nih tadi, bahwa pada akhirnya akan baik sendiri, cuma takutnya malah kelewatan, malah jadi tambah kritis nih karena sudah masuk ke fase kritis. Adakah mungkin tips yang dokter bisa sampaikan supaya tetap waspada nih? Gimana nih dokter? Oke, jadi ya fase kritis di demam dengue sama demam berdarah dengue ini berbeda sekali ya. Baik. Jadi fase demam biasanya antara 2 sampai 7 hari. Nah, fase kritis itu berlangsung sekitar 24 sampai 48 jam ya, sekitar maksimal 2 hari ya. Jadi kalau misalnya sudah melewati 2 hari itu harusnya dia antara penyembuhan ya, atau misalnya perburukan. Nah, apabila pasien tadi misalnya kalau misalnya demam dengue biasa ya, dia akan demam, lalu saat turun demam itu fase kritis ya, biasanya 2 hari. Biasanya kalau demam dengue dia akan malah baik-baik saja ya, nggak ada trombositnya, tidak menurun seperti demam berdarah dengue, tidak ada gejala-gejala yang berat seperti demam berdarah dengue ya. Nah, kalau demam berdarah dengue setelah dia demam ya, waktu dia turun demam atau pada akhir fase demamnya itu, nah itu adalah fase kritisnya di mana trombositnya makin turun ya. Trombositnya biasanya di bawah 100.000. Nah, maka kita harus pantau itu antara 24 sampai 48 jam ya, karena di antara waktu itu trombositnya akan makin turun terus ya, dan kita harus pantau apakah ada tanda-tanda perdarahan tadi, apakah ada nyeri perut, sesak nafas karena ada cairan di paru-parunya ya. Itu yang harus kita perhatikan. Baik, berarti harus monitor itu ya dok ya, yang pentingnya monitor. Baik ini kepada para orang tua terutama, jadi tetap waspada juga saat anak demam juga, bukan berarti panik, tapi kita harus lihat ini tanda-tandanya ya. Jadi kita tadi sudah belajar tanda-tanda bahaya juga, apabila sudah memang mengarah ke arah situ, ayo lekas untuk cari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Ini dokter, mungkin sebelum nanti kita break, kita mau satu pertanyaan terakhir ini dokter. Tadi sudah berbicara tentang minuman ini dokter. Kalau makanan nih dokter, kira-kira apa sih yang sebaiknya dikonsumsi untuk mereka yang dengan demam dengue ini dokter? Oke, kalau makanan tidak ada pantangan ya untuk mereka yang dengan demam dengue ya, karena yang penting asupannya baik aja, tapi yang penting kita juga harus pastikan komposisinya baik juga ya, apa yang dimakan ya, khususnya banyakkan dengan sayuran dan buah-buahan juga untuk boost sistem imunnya gitu ya. Itu yang penting. Oke. Karena juga saat itu mungkin kita punya tubuh itu lagi memerangi si virus itu mungkin ya dok ya. Sekali. Jadi mungkin mendukungnya nih pemirsa, dokter katakan kita harus makan secara seimbang. Nah, diet yang seimbang itu ya kalau di Rumah Sakit Advent Bandung ada Hidup Sehat. Nah, D-nya adalah diet yang seimbang. Dan pastikan makanan yang diberikan kepada mereka yang sedang mengalami demam dengue ini adalah makanan yang seimbang dengan sayur dan buah-buahan. Udah pasti itu pasti sehat ya dok ya. Dan akan meningkatkan kita punya kekebalan tubuh, karena tubuh ini lagi berperang nih, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu pembuka juga ya pada kita semua untuk menambah wawasan kita terkait dengan demam dengue ini. Jadi mudah-mudahan saat kita melihat ya ada saudara kita atau bahkan anak kita yang saat ini sedang demam, nah kita lihat nih tanda-tandanya, dokter tadi sudah katakan juga tanda-tandanya seperti apa, tanda bahayanya, kemudian apa saja yang perlu diwaspadai. Nah itu kita harus lebih peka ya, lebih peka
sebagai orang tua. Baik, dokter, kita break dulu ya sepertinya ya sebelum kita berlanjut kepada segmen berikutnya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu. Kita akan tetap bersama-sama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Tetap bersama saya Dewi Wardani dan juga Dr. Andrew Purnomo. Tapi kita akan break terlebih dahulu, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Salam hidup sehat. Masih bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, masih dengan saya Dewi Wardani dan juga Dr. Andrew Purnomo. Kita masih membahas terkait dengan demam dengue. Dokter, kita tadi sudah bahas ya bagaimana apa definisi dari demam dengue, berikut dengan perbedaannya dengan demam berdarah dengue. Kemudian kita sudah tahu gejalanya apa, makanan seperti apa. Nah, saat ini kita mau bermain sedikit nih dok terkait dengan mitos dan fakta. Karena banyak juga nih isu-isu kesehatan, informasi kesehatan yang harus kita luruskan. Nah, nanti kalau misalnya saya bertanya kepada dokter, dokter ini mitos atau fakta ya dokter tentang ini, nanti dokter boleh jawab ya dok ya. Oke, Nah, kalau misalnya itu mitos atau fakta boleh dijelaskan sedikit ya dok ya. Baik, dokter sudah siap? Oke, Oke, baik. Mitos dan fakta yang pertama dokter, ini mitos atau fakta? Manusia akan terinfeksi demam berdarah setelah digigit semua jenis nyamuk. Nah, ini mitos atau fakta dok? Jadinya orang jadi pada takut nih dengan semua jenis nyamuk. Ini mitos atau fakta dokter? Oke, kalau ini mitos ya, Ya, karena baik. tadi sudah kita pelajari ya Baik. dengan di sesi pertama tadi ya bahwa hanya nyamuk Aedes aegypti saja yang dapat membawa virus dengue ini dan dapat menularkannya dari satu manusia ke manusia lainnya. Oke, baik. Berarti ini mitos ya dokter ya. Jadi kita pemirsa nggak perlu takut dengan semua nyamuk. Tapi memang kita harus waspada juga ya. Kita juga nggak bisa lihat karena itu kecil ya dok ya. Betul. Mungkin juga kita, aduh ini nyamuk ini kita memang harus tetap waspada. Nah, tadi di segmen sebelumnya juga dokter sudah menjelaskan ya dok ciri-cirinya ya dok ya bahwa Iya. ada seperti garis-garis putihnya seperti itu ya. Jadi pemirsa kita tahu membedakan sekarang nyamuk yang membawa si virus demam dengue ini dengan yang tidak. Jadi kita boleh lihat dengan ciri-ciri yaitu si garis-garis putih itu. Oke, berarti ini mitos ya dokter ya. Iya. Selanjutnya, apakah ini mitos atau fakta dokter? Kita harus waspada saat demam turun. Bagi mereka yang dengan demam dengue ini ya, apakah benar kita harus waspada saat demam itu turun? Kira-kira gimana dokter? Nah, kalau ini jelas fakta ya, tadi kita juga sudah pelajari bahwa saat demam turun malah ini adalah fase kritisnya ya. Nah, di mana trombosit akan makin turun dan akan ada risiko perdarahan ya karena trombositnya terus turun dan khususnya pada pasien dengan demam berdarah dengue dia akan lebih rentan terhadap shock. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Jadi memang harus waspada nih pemirsa ya. Kalau misalnya demamnya turun. Jadi bukan berarti langsung senang ya. Apalagi kita tahu sekarang kita sudah belajar tentang fase kritis ini. Jadi tetap waspada, tetap monitor ya. Untuk tadi itu 2 hari ya dokter ya. 2 hari ya. Untuk 2 hari ke depannya boleh dilihat dan dimonitor ya. Apabila ada tanda-tanda bahaya, ayo segera untuk periksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan. Baik, selanjutnya nih dokter, apakah ini mitos atau fakta demam dengue atau demam berdarah dengue itu wajib diberi antibiotik? Nah, ini biasanya dengan obat-obatan, orang ini selalu bertanya tentang obat-obatan. Ini mitos atau fakta dokter? Kalau ini mitos ya, karena demam berdarah disebabkan oleh virus ya. Demam dengue disebabkan oleh virus dengue, di mana kalau virus itu akan sembuh sendiri karena kekebalan tubuh kita. Sedangkan kalau antibiotik itu digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri, ya. Jadi kalau misalnya demam dengue dikasih antibiotik, sebenarnya percuma, ya. Jadi tadi kita juga sudah pelajari bahwa yang penting dalam demam dengue ya adalah kekebalan tubuh kita ya yang pertama, dan juga kita terapi simptomnya atau gejalanya ya, dan juga kita cukupi kebutuhan cairannya. Oke, baik dokter. Jadi ini ya mitos ya. Jadi pemirsa sebagai orang yang
bijaksana juga. Kita harus secara bijak ini menggunakan, karena kita harus bijak dalam menggunakan obat nih ya. Jangan serta-merta kalau sakit langsung saja mengambil obat, apalagi antibiotik ini. Aduh, ini harus kita waspadai. Ini kita kadang-kadang suka teledor dengan penggunaan obat ini. Mentang-mentang mungkin di saat kita punya gejala yang sama, oh saya waktu itu kita dengarnya dari orang lain gitu, kita ya minum obat ini gitu ya dok ya. Kadang-kadang jadinya pakai, padahal bukan hal yang maksudnya kita setiap orang itu pasti akan berbeda. Jadi kita mungkin aja pemberian atau terapinya akan berbeda juga. Nah, termasuk kepada demam dengue ini jangan menggunakan antibiotik ya, karena virus, sudah jelas-jelas virus ya dok ya, bukan bakteri ya. Jadi jangan menggunakan antibiotik, ini mitos. Baik, selanjutnya dokter, apakah ini mitos atau fakta hanya anak-anak yang dapat terkena demam berdarah? Nah ini dokter. Ini juga mitos ya, di mana demam berdarah ini dapat menginfeksi semua orang dan dari semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan orang yang tua sekalipun. Oke, baik. Apakah dokter keparahannya sendiri kalau ke orang dewasa apakah akan lebih parah dokter atau sama aja nih dokter kira-kira? Kalau keparahannya dia akan tergantung dengan virulensinya, di mana yang pertama adalah bila di suatu area tersebut banyak sekali nyamuk dengue ya, yang membawa virus dengue tadi ya, nyamuk Aedes aegypti, lalu banyak orang yang terinfeksi virus, maka virulensinya akan semakin meningkat. Juga apabila dia terkena yang serotipe 3, itu dikatakan dia yang paling parah untuk di gejalanya ya. Lalu juga tergantung juga akan kekebalan tubuh kita ya. Dimana apabila kekebalan tubuh kita lagi down, maka kemungkinan gejalanya juga akan lebih parah. Gitu. Oke, baik. Berarti tadi berbicara lagi terkait serotipe tadi ya dok ya. Dan yang 3 ini yang parah. Jadi memang seperti yang tadi kita sudah setujui bersama bahwa kita nggak bisa milih nih ya untuk serotipenya ya. Tapi mudah-mudahan saat mungkin ada yang terkena atau terinfeksi dengan virus ini, mudah-mudahan kekebalan tubuh kita lah yang membantu kita ya, seperti itu. Selanjutnya nih dokter, mungkin tadi udah dibahas juga nih dok, gak apa-apa ya kita ulangin lagi ya. Ini supaya mungkin aja ada yang kelewatan nih sebelumnya. Jadi ini mitos atau fakta dokter, demam dengue hanya terjadi sekali seumur hidup. Nah ini dokter, mitos atau fakta dokter? Ini mitos juga ya, dimana kita bisa terinfeksi oleh serotipe virus yang berbeda juga, jadi kemungkinan bisa 3 atau 4 kali juga kita terinfeksi demam dengue selama kita hidup. Gitu. Baik, jadi bisa beberapa kali juga ya dok ya. Apakah mungkin saat kita mendapatkan yang berikutnya itu akan lebih parah atau gimana dokter? Nah, ada yang mengatakan suatu hipotesis yang mengatakan bahwa apabila kita terkena infeksi sekunder ya, di mana setelah kita terinfeksi yang pertama lalu kita terinfeksi yang kedua, ada yang lebih parah, ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu masih sebatas hipotesis saja ya. Cuma yang penting tadi ya, kekebalan tubuh dan kita kendalikan nyamuk sekitar kita agar tidak banyak ya, untuk mengurangi virulensinya, itu aja yang penting. Oke. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini selanjutnya nih dok. Ini juga tadi kayaknya sudah dibahas, tapi boleh lagi ya dok ya. Mitos atau fakta dokter, nyamuk demam dengue ini paling suka berkembang biak di air yang bersih. Oke, kalau ini fakta ya, jelas sekali bahwa dia suka di air yang bersih, di tempat bak-bak penampungan ya, genangan air yang bersih juga ya. Dia malah nggak suka di got-got ya. Nggak suka yang kotor ya dok ya. Iya, nggak suka yang kotor. Juga waspada kalau misalnya kita punya tanaman di rumah yang ada pot-pot yang ada genangan airnya itu juga ya. Makanya kita harus kendalikan dengan ikan-ikan yang biasanya makan jentik-jentik itu ya. Itu bisa, atau kita sering bersihkan tempat penampungan bak ya, khususnya tempat penyimpanan air kita itu. Oke, berarti itu salah satu pencegahan juga ya dok ya, memutus rantai di mana mungkin dia bisa berkembang lebih banyak, kita bisa lebih untuk membersihkan lingkungan kita. Nah ini perilaku hidup bersih dan sehat ya, PHBS ini kita harus langsung atau kita lakukan di rumah kita ya, pemirsa ya. Jadi jangan sampai nanti tempat-tempat itu jadi
sarang dari berkembang biaknya si virus ini ya, atau si jentik-jentik ini yang membawa virus dengue ini atau dengue ini. Jadi kita harus lihat ya sekitar kita, tetap bersih, tetap jalankan pola hidup sehat ya. Nah ini selanjutnya nih dokter, apakah mitos atau fakta ya fogging cukup dalam pencegahan penularan demam dengue ini? Aduh ini gimana nih dokter? Nah ini mitos ya, dimana untuk kita memutus rantai penularan ini ada 3 elemen yang kita harus perhatikan ya. Yang pertama lingkungan, host yaitu diri kita, dan juga vektornya yaitu nyamuknya ya. Kalau fogging itu hanya memberantas yang vektornya yaitu nyamuknya. Nah, sedangkan lingkungan kita juga harus perhatikan ya. Tadi kita harus sering membersihkan bak penampungan air ya. Kita harus untuk mencegah jentik-jentiknya itu berkembang biak ya. Lalu juga diri kita sendiri ya. Kita juga harus melindungi diri kita dari gigitan nyamuk tersebut ya. Bisa dengan menggunakan lotion atau dengan tirai atau kelambu ya, khususnya karena nyamuk ini aktifnya pada malam hari, sore sampai malam hari ya. Jadi kita harus waspada itu. Oke, baik, tetap kewaspadaan itu nomor 1 ya dokter ya. Baik, ini mungkin yang terakhir sebelum dokter mungkin menutup dengan closing statement-nya dokter ya. Ini apakah mitos atau fakta nih dok? Daun pepaya bisa menyembuhkan demam dengue. Wah, daun pepaya nih sekarang tentang makanan nih dokter. Gimana nih dok? Kalau sampai sekarang belum ada penelitian ya yang membuktikan bahwa daun pepaya ini dapat menyembuhkan kita dari virus dengue ya. Jadi saya bisa bilang ini mitos ya. Kita juga belum tahu kandungan apa yang ada dalam daun pepaya ini yang dapat misalnya meningkatkan trombosit atau membunuh virus dengue ini ya. Karena jelas sekali bahwa virus dengue ini bisa dilawan oleh kekebalan tubuh kita. Baik. Tapi kalau daun pepaya ini kan sebenarnya bagus ya dok ya buat tubuh ya, berarti dimakan aja mungkin, tapi bukan berarti dia akan menyembuhkan. Betul itu mungkin sekali. Ya dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter, ini jadi menjawab juga mitos dan fakta di kalangan masyarakat yang mungkin kita dengar dan kadang-kadang orang jadi percaya nih ya dari mitos itu ya, karena saking seringnya dikemukakan atau dibaca dan didengar oleh orang. Jadi terima kasih banyak dokter sudah diluruskan ya mitos dan fakta ini. Jadi ada yang mitos, ada yang fakta. Jadi pemirsa, mulai dari sekarang kita jadi lebih paham ya tentang demam dengue ini. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Sebelumnya mungkin bolehkah dokter memberikan closing statement dulu kepada pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan? Baik, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, infeksi virus dengue masih banyak di sekitar kita dan kita harus waspada terhadap infeksi dari virus dengue ini ya. Yang terpenting adalah pencegahannya, di mana kita harus mengendalikan perkembangbiakan nyamuk ini. Kita juga harus melindungi diri kita dari gigitan nyamuk Aedes aegypti ya, dengan menggunakan lotion atau dengan menggunakan tirai atau kelambu, dan juga kita harus lakukan fogging rutin di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, dan kita juga harus mewaspadai tanda-tanda bahaya pada mereka yang terinfeksi virus dengue ini. Dan yang terpenting pada infeksi dari virus dengue adalah asupan cairan. Nah, jadi kiranya ini dapat menjadi bekal bagi pemirsa dimanapun Anda berada ya, yang kemungkinan ada saudara atau misalnya mereka sendiri terinfeksi virus dengue. Jangan khawatir dan tetap waspada dengan tanda-tanda bahaya tadi ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Andrew untuk satu pengetahuan yang saya yakin ini bermanfaat untuk saya pribadi, bahkan untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan. Terima kasih banyak ya dok ya. Moga-moga tidak kapok ya untuk jadi narasumber kita ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah belajar terkait dengan demam dengue ini. Jadi kita lebih paham, lebih mengetahui, sehingga kita akan lebih waspada dalam menghadapinya. Kita tahu bahwa ada kalanya memang ada peningkatan angka di mana demam dengue ini terjadi. Oleh karena itu, lakukan apa yang tadi dikatakan pencegahan ya di rumah kita masing-masing. Jangan lupa tetap lakukan perilaku hidup
sehat dan bersih ya. Jadi supaya kita juga bisa terjaga dan tidak terjangkit dengan infeksi ini. Baik, terima kasih banyak. Semoga semua yang tadi sudah didiskusikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Dewi Wardani beserta dengan Dr. Andrew Purnomo dan juga beserta seluruh kru mengundurkan diri. Terima kasih banyak. Semoga ini semua bermanfaat dan Tuhan memberkati.